Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya Pendeta Daniel Selan bersama istri Ibu Liska secara bergantian mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari pemuda remaja untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita awali renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini kami semua bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Kami akan beraktivitas, kami mohon Tuhan menolong kami agar maksimal mengerjakan semua yang Tuhan izinkan kami kerjakan hari ini. Karena itu kami mengawali aktivitas hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mohon hikmat-Mu menolong kami agar memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dengan tema Roh Kudus berkuasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Amin. Bapak Ibu, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapa yang berkhotbah di antara ke-12 rasul? Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 14, yang berkhotbah di antara ke-12 rasul itu ialah Petrus. Apa prasangka orang terhadap para rasul yang bisa berbicara dalam berbagai bahasa? Rasul Petrus menyatakan bahwa mereka sedang tidak mabuk ketika mereka bisa berbahasa di sekitar bangsa Yahudi. Hal ini terjadi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka, dan semua terjadi di luar dugaan mereka sendiri. Kini hidup mereka berubah karena Roh Kudus. Jadi murid-murid itu berbahasa dalam berbagai bahasa itu bukan karena kemampuan mereka semata. Yang kini menguasai hidup mereka ialah Roh Kudus. Dan orang lain yang tidak memahami hal ini menganggap mereka mabuk. Memang sulit diterima secara akal sehat sebagaimana orang biasa dan tidak berpendidikan tinggi dapat berbahasa asing. Hal yang terpenting adalah kita melihat karya Allah dalam diri para murid. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan telah datang dan memberi sesuatu yang baru dan istimewa dalam diri para rasul. Roh Kuduslah yang memampukan para rasul menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi agar mereka pun mendengar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan para rasul tidak takut lagi untuk bersaksi demi kemuliaan Tuhan, dan bangsa lain pun mendengar tentang Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada para rasul ialah bersaksi, dan Roh Kuduslah yang memampukan mereka menjalani semuanya itu. Haleluya. Marilah kita meminta kepada Allah agar mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk berbicara dengan tata bahasa yang baik dan benar dalam menyaksikan firman Tuhan.
Marilah kita meminta kepada Allah agar mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk memahami dan menguasai bahasa-bahasa daerah di mana kita melayani, agar jemaat memahami dan percaya serta beriman kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita beraktivitas dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman di gereja, para pelayan Tuhan, dan setiap orang yang kita kenal, kita jumpai hari ini, agar kita pun dikuasai oleh Roh Kristus, dan Roh Kudus itulah yang menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang mau bersaksi dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau menolong kami semua supaya kami beraktivitas hari ini dengan tetap menjadi saksi-saksi Kristus bagi sesama kami, dan melalui hidup kami banyak orang diberkati, dipulihkan, dimenangkan untuk kemuliaan Kristus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin.